untuk suamiku yang aku sayangi, yang aku cintai, yang akan tetap ada di dalam hati aku sampai kapanpun. I'm fine. Kamu tahu, aku adalah seorang wanita yang kuat. Makanya kamu pergi secepat ini, ya kan? Stop. Hai, assalamualaikum. Akhirnya setelah sekian lama aku bisa kembali bikin video di YouTube aku. Kali ini aku akan sharing ke kalian tentang bagaimana aku menjalani hidup yang buat aku itu gak pernah terbayangkan sebelumnya. Kabar aku, alhamdulillah sekarang so far udah baik-baik aja. Semua juga sedikit demi sedikit, pelan-pelan kembali seperti semula gitu. Aku udah mulai bisa menjalani kehidupan aku dengan kenyataan bahwa sekarang aku adalah seorang single parent. Mungkin dari kalian banyak yang bertanya melalui DM, entah itu melalui komen juga misalnya gitu. Kenapa aku lama nggak upload video? Pertama, seperti yang kalian tahu, banyak kejadian yang telah aku lewati belakangan ini. Jadi gini, aku itu sangat bergantung kepada almarhum suami. Jadi saat dia pergi, kayak separuh hidup aku tuh kayak ikut hilang gitu. Kayak masalah kecil misalnya, kayak bikin konten YouTube. Itu semua yang ngurus almarhum suami aku gitu. Jadi begitu dia udah nggak ada lagi tuh, semangat aku untuk kayak nge-YouTube atau apapun tuh juga ya waktu itu kayak udah hilang aja gitu. Makanya aku lama nggak aktif di YouTube gitu. Ya sekarang aku untuk stay aku sekarang emang di Jakarta. Terus kalau ada yang nanya kenapa, banyak sih yang nanya ya. Misalnya, Mama Lita kenapa pindah ke Jakarta gitu. Jadi gini, memang awalnya saat almarhum suami aku awal-awal sakit, itu sebenarnya kita tuh lagi merencanakan untuk pindah ke Jakarta gitu. Karena kan kerjaan aku juga lebih banyak di sini. Jadi memang saat itu kita tuh udah mateng banget untuk merencanakan pindah. Tapi setelah keadaannya ternyata nggak sesuai dengan yang aku dan almarhum merencanakan gitu ya. Pada akhirnya aku memutuskan untuk melanjutkan rencana itu. Karena almarhum suami juga maunya anak-anak itu sekolahnya di sini dengan harapan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik kayak gitu. Jadi aku pikir cepat atau lambat itu hidup aku juga akan ada di sini kayak gitu loh. Ya aku berharap mudah-mudahan di sini aku bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi untuk aku pribadi, terutama juga untuk anak-anak pastinya ya kan. Mudah-mudahan di sini kesempatan lebih terbuka lebar. Jadi ya bismillah lah. Nggak ada rumah tangga yang berjalan sempurna. Begitupun dengan kehidupan aku dan suami. Tapi gimana kita menyikapi, gimana kita menjalani, itulah yang akhirnya membuat kehidupan seperti berjalan baik-baik aja. Kita ngomongin kenangan ya, banyak sih. Kalau dijabarin satu-satu tuh nggak akan cukup durasi segimanapun ya kan, karena aku juga berumah tangga udah
cukup lama. Saat almarhum suami meninggal itu, beberapa bulan kemudian itu menginjak anniversary aku yang ke-12 tahun. Jadi tentu banyak banget kejadian-kejadian yang udah kami lewati. Cuman memang sosok suami sendiri itu adalah sosok suami yang penyayang, yang dia tuh sebisa mungkin nggak menunjukkan kesusahan ataupun masalah dia tuh di depan aku sebagai istrinya. Dan sebagai sosok seorang ayah, walaupun suami aku itu kerjanya padat, full, di rumah pun bisa dibilang jarang ada di rumah, cuman kedekatan dia sama anak-anak itu udah kayak anak-anak tuh malah lebih dekat ke suami aku gitu. Jadi misalkan aku nggak ada nih, daripada papanya yang nggak ada, yang lebih dicari tuh papa gitu. Kalau misalkan kayak aku nggak ada tuh kayak biasa aja gitu. Tapi kalau papahnya udah kelamaan pergi, ditanyain, papa kok belum pulang, kayak gitu. Jadi ya itulah, dia selalu menyempatkan waktunya walaupun sedikit untuk menjalin kedekatan sama anak-anak. Perjalanan karir tentu aja nggak lepas ya dari support suami, dari restu suami. Karena kalau misalkan dia nggak ngedukung, aku nggak akan bisa tuh ikut kompetisi memasak kemarin ya kan. Jadi ya gitu, dia tuh selalu mendukung apapun yang aku lakuin. Bukan cuman kayak waktu aku ingin ikut kompetisi itu, tapi juga sebelum itu kan aku juga udah ada beberapa kerjaan gitu. Ya emang dia selalu support, entah itu kayak dukungan kayak ayo kamu pasti bisa nih, jangan menyerah, misalkan aku ada masalah apa dari kerjaan kayak gitu loh. Dia emang sangat dukung semuanya. Jadi waktu itu aku juga sempet kayak ragu-ragu tuh, berangkat nggak ya ini waktu yang ikut MasterChef ya. Karena kan aku harus ninggalin anak-anak, harus ninggalin suamiku juga. Tapi akhirnya dia yang bener-bener jadi support system nomor 1 gitu, yang bilang kayak kalau memang kamu mau ikut, kamu jalaninnya yang fokus gitu, yang serius, anak-anak nggak usah dipikirin, di sini pasti aku jagain mereka, jadi kamu cukup fokus di sana gitu sih. Itu akhirnya yang bikin aku aku bisa berangkat, aku bisa ninggalin keluarga aku di sana, karena aku tahu suami aku pasti akan jagain apapun yang aku tinggalkan di rumah dengan sebaik mungkin. Setelah kepergian suami, yang paling aku rasain itu adalah kehilangan sosok pelindung, terus sosok yang tempat aku berbagi apapun yang terjadi di hidup aku, tempat aku meminta pendapat. Ya kayak itu seperti yang aku bilang tadi, kayak udah kehilangan separuh hidup kayak gitu loh. Jadi kayak kalau kita berjalan tuh cuman kayak pakai satu kaki gitu. Jadi rasanya tuh kayak gitu. Fokus Lita, fokus. Jadi gini, pada awalnya tuh kayak seluruh dunia tuh gelap gitu. Aku tuh kayak nggak tahu harus ngapain. Dan paling berat emang pikiran tentang anak-anak ya, tentang anak-anak. Karena ya anak-anak kan juga masih kecil gitu. Mereka masih butuh sosok ayah untuk menemani mereka tumbuh sampai ke dewasa gitu loh. Jadi yang paling bikin aku down itu pikiran tentang bagaimana aku menjalani hidup untuk anak-anak tanpa sosok ayah di dalam hari-hari mereka nantinya gitu. Tapi ya kemudian aku sadar, iya ini tuh kayak udah takdir gitu ya kan, nggak ada yang bisa aku lakuin. Terus kalau aku harus berlama-lama juga larut dalam
kebingungan, dalam kesedihan. Ya yang kasihan tuh sebenarnya anak-anak gitu. Terus ya aku tahu aku itu orangnya orang yang sangat perasa, orang yang sangat memikirkan hal-hal yang bahkan belum tentu terjadi di hidup aku gitu. Ya kayak bukan parnoan sih. Jadi aku tahu kalau misalkan aku terus dengan perasaan seperti itu pasti akan mengganggu kehidupan aku, entah itu kerjaan, entah itu posisi aku sebagai seorang ibu gitu kan. Jadi di awal-awal itu untuk mencegah itu aku bahkan sempat pergi ke psikiater dengan harapan aku bisa mengeluarkan apa yang ada di dalam pikiran aku kepada orang yang tepat, kepada orang yang netral. Karena kalau misalkan, ya karena kan aku butuh tempat berbagi ya. Dan selama ini tempat aku cerita tentang apapun masalah yang aku alami itu ya ke suami gitu. Sementara dia sekarang kan ya udah gak ada, kemana lagi gitu, ke orang tua. Orang tua juga, ya kita semua tahu ya, misalkan kita sebagai anak tuh ngalamin hal yang gak baik, mengalami hal yang menyakitkan, itu orang tua kita pasti merasa jauh 2 kali lebih sakit dari apa yang kita rasakan gitu. Karena aku pun kayak gitu. Anak-anak aku pasti sedih ya, udah kayak nggak punya papa lagi, misalkan kayak gitu. Aku memikirkannya itu jauh lebih menyakitkan buat aku gitu. Karena ya intinya aku nggak mau. Aku itu orang yang sebisa mungkin nggak membebani orang lain dengan masalah aku, apalagi orang tua. Jadi ya disitulah akhirnya aku memutuskan untuk kayaknya aku perlu ini deh, bantuan dari ya orang lain gitu, untuk kayak aku minta saran, untuk kayak memberikan aku pandangan-pandangan ya kan. Karena itu sebelum aku semakin down, aku harus bisa mengalahkan perasaan itu gitu. Karena kalau enggak, aku akan jauh lebih terpuruk dari kemarin. Ya waktu yang aku tahu suami udah nggak ada, yang paling pertama aku pikirin gimana aku ngasih tahu, gimana aku ngejelasin ke anak-anak kalau papa mereka udah pergi. Karena selama sakit kan juga udah lama nggak ketemu papanya kan. Suami aku kan sakit sekitar 10 hari gitu. Jadi mereka tuh bener-bener nggak ada ketemu gitu kan. Terus aku ngebayangin mereka udah lama nggak ketemu, tiba-tiba kayak harus dengar kabar papanya udah nggak ada lagi tuh. Ya itu bener-bener bikin aku bingung, emang bingung banget nyapainnya gimana gitu. Sampai akhirnya malah yang nelpon aku tuh anak aku yang kedua. Saat yang aku masih di rumah sakit, nggak berapa lama dokter bilang bahwa suami udah pergi, itu dia nelpon, "Mama, papa kenapa?" gitu. "Papa kenapa, Ma?" Kayak aku pikir mau nyembunyiin juga nggak mungkin ya kan. Ya jalan satu-satunya adalah mengatakan keadaan yang sebenarnya ke anak-anak gitu. Jadi saat aku bilang, kata-kata yang aku bilang ke anak aku tuh cuman kayak, "Abang yang sabar ya, Nak. Papa udah pergi.
aku udah gak sakit lagi sekarang. Abang doain papa ya, karena kan yang nelpon aku itu kan anak aku yang kedua. Ya terus nangis dia, aku nggak tahan dengar dia nangis. Akhirnya ya udah, dan setelah aku agak tenang, baru aku telepon balik ke rumah. Kebetulan anak-anak sama neneknya di sana ya. Dan aku tanya, anak-anak gimana keadaannya, Ma? Aku bahkan nggak pulang ke rumah saat kejadian itu. Aku nggak pulang ke rumah karena aku nggak tega lihat anak-anak gitu. Dan aku juga nggak ingin anak-anak melihat ibunya dalam keadaan yang hancur. Karena saat itu aku benar-benar kayak orang linglung, diajak ngomong nggak nyambung. Kayak orang-orang yang ada di sekitar aku pun aku nggak sadar ada siapa aja gitu. Jadi aku telepon ke rumah, aku tanyain ke mama, anak-anak gimana. Mama bilang yang anak yang pertama, si kakak, pas disampein mama aku kabar itu kan, dia bilang gini, berarti sekarang papa udah gak sakit lagi ya, Nek? Dan dia tuh gak ada nangis sama sekali. Ditanya sampai aku tanya, nangis gak, Mah? Enggak, dia gak nangis. Dia malah bilang gini, Bumi gak mau sedih-sedih, Nek. Nanti kalau Bumi sedih, papanya di sana juga sedih. Papanya di sana bisa sakit. Kalau lihat Bumi di sini nangis, katanya gitu. Itulah aku bersyukur dikasih anak-anak yang pengertian gitu. Mereka malah yang sampai sekarang bikin aku kuat. Karena nggak pernah sekalipun mereka menunjukkan, aku nggak tahu ya, mereka nggak menunjukkan atau gimana, aku nggak tahu. Seandainya mereka kayak kelihatan, gimana sih ngomongnya, kayak kelihatan papa mana gitu, mungkin itu nggak akan bikin aku bisa sekuat sekarang. Tapi karena aku lihat mereka juga tetap semangat walaupun keadaan kami sekarang seperti ini, ya aku juga berpikir bahwa aku harus lebih kuat dari mereka gitu. Aku nggak boleh nunjukin bahwa aku tuh lemah, aku tuh sering ketakutan sebenarnya di dalam apapun yang aku lakukan gitu. Aku takut aku nggak bisa memberikan kehidupan yang baik untuk mereka. Aku takut aku nggak bisa menjadi ibu yang baik untuk mereka. Karena biar bagaimanapun, aku sebagai seorang ibu yang harusnya ada di samping mereka, sekarang aku udah gak bisa kayak gitu. Karena kehidupan harus tetap berjalan, tanggung jawab tetap harus aku jalankan. Jadi yang sering aku pikirin itu, aku pasti akan kehilangan banyak waktu untuk nemenin anak-anak itu sih. Yang bikin aku semangat pertama pasti karena anak-anak ya. Kayak aku harus kuat untuk mereka gitu. Dan seperti yang selalu aku bilang, ya kunci dari semua ini pada ujungnya itu adalah ikhlas. Ikhlas, ya ikhlas tuh emang gak mudah ya. Tapi kalau kita udah bisa mencapai titik itu, semua insya Allah akan mudah
buat kita jalani gitu. Aku tuh mikirnya biar mau aku sedih, mau aku terpuruk gimana pun itu nggak akan merubah kenyataan gitu. Ya satu-satunya jalan adalah menerima dan berdamai dengan apa yang sekarang aku hadapi gitu loh. Itu nggak mudah, nggak semua orang bisa mencapai titik itu. Aku juga bukan bilang, oh ya nih aku bisa nih, nggak gitu. Cuman paling enggak sampai sekarang aku merasa karena aku bisa menerima keadaan ini semuanya, makanya aku akhirnya menjalani kehidupan ini pun dengan lebih santai, lebih bahagia gitu. Apa yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi di hidup kita gitu. Kalau kita mikirnya selalu negatif, selalu penuh dengan ketakutan, ya itu nanti yang akan kita hadapi. Begitu juga sebaliknya, misalkan kayak kita mikir ya seneng-seneng terus, ya happy terus, positif terus, ya itu juga nanti yang akan kita dapatkan. Aku ke anak-anak juga gitu. Aku nggak pernah nyembunyiin keadaan yang sebenarnya ke anak-anak aku. Karena aku berharap kami bisa menjalani ini tuh kayak sebagai tim gitu, bisa bersama-sama gitu kan. Menurut aku ya, anak-anak harus jadi sosok yang kuat. Aku ingin mereka itu nggak merasakan bahwa mereka tuh udah ada yang kurang gitu di hidupnya. Ya walau bagaimanapun papanya udah nggak ada, pasti ada yang kurang ya. Nah aku tuh nggak mau mereka merasakan itu. Jadi untuk aku bisa membuat mereka merasa seperti itu, aku pun harus memberikan contoh yang benar buat anak-anak aku. Bukannya dengan yang aku merasa sedih terus, terpuruk terus gitu loh. Anak-anak kan ngelihat gimana orang tua mereka kan. Jadi ya itulah yang aku jalani sekarang. Aku berharap langkah yang aku ambil ke sini tuh adalah langkah yang tepat, walaupun aku nggak tahu gimana nantinya ke depannya ya kan. Tapi ya seperti aku bilang, setiap melakukan sesuatu kita harus berpikir positif. Jadi kita juga bisa dapat semangat dari situ gitu. Jadi ya itu, aku harus tetap berjuang selama apa yang aku lakukan itu benar. Apapun akan aku jalani untuk membawa kehidupan yang baik buat anak-anak. Mudah-mudahan. Untuk suamiku yang aku sayangi, yang aku cintai, yang akan tetap ada di dalam hati aku sampai kapanpun. I'm fine. Kamu tahu, aku adalah seorang wanita yang kuat. Makanya kamu pergi secepat ini ya kan. Stop. Sampai kapanpun kamu akan tetap ada di sini. Untuk orang tua aku, untuk mama, untuk abah, terima kasih untuk selalu ada. Terima kasih untuk selalu mendoakan aku. Aku minta maaf kalau selama ini sampai sekarang aku belum bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk kalian. Doain aku terus. Kalian sehat-sehat selalu di sana.
Dan untuk anak-anak, untuk Gege, putri mama yang mama sayang, untuk Abang, kakak, maafin mama. Kalau suatu saat nanti kalian mungkin membutuhkan mama ada di samping kalian, tapi mama nggak bisa ada di sana. Yang perlu kalian tahu, apapun yang mama lakuin, itu semuanya untuk kalian. Kalian adalah hidup mama. Semangat mama. Mama berdoa semoga Gege, Abang, kakak tumbuh menjadi anak yang soleha seperti harapan mama dan papa semenjak kalian lahir. Jadi anak yang baik, saling menyayangi, saling menjaga. Kalian anak-anak terpilih. I love you. Dan untuk sahabat dan teman-teman aku juga berterima kasih. Kalian selalu ada juga untuk aku, mendengarkan segala cerita aku, walaupun kadang itu gak penting, ya kan. Dan untuk semua teman-teman yang mendukung aku, yang udah sayang sama aku, walaupun kita gak kenal secara langsung, aku ucapin terima kasih juga untuk kalian. Kalian sering beri semangat ke aku, walaupun tanpa kalian sadari. Semua ungkapan sayang kalian, kata-kata semangat dari kalian, itu kayak bener-bener memberikan energi dan semangat baru juga untuk aku gitu. Untuk kedepannya aku harap aku bisa terus membagikan hal-hal yang baik untuk kalian semua, dan kita juga bisa saling support. Bener banget kata-kata bahwa Allah gak akan memberikan sesuatu di luar kemampuan umatnya. Jadi untuk kalian yang mengalami hal yang sama kayak aku, karena aku tahu aku gak sendiri, masih banyak di luar sana yang mengalami kejadian seperti ini dengan keadaan yang bahkan lebih dari apa yang aku alami sekarang. Tetap semangat. Tetap semangat. Ada Allah bersama kita.